Pelajaran ketiga judulnya adalah latar belakang pembukaan. Ini akan membahas dari pasal pertama dari kitab Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau term pada mulanya kita pasti langsung ingat kepada Kejadian 1 juga ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi pelajaran kita sudah langsung merujuk bahwa pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Dan firman itu sudah dikatakan merujuk kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa sebagai pembaca awam mungkin ya, bisa tahu akan hal ini? Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan keempat tahun 2024 ini kita akan membahas mengenai tema-tema dalam kitab Yohanes. Dan terima kasih juga Pendeta dan juga Lana yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama karena kita akan mempelajari tema-tema di dalam kitab Yohanes yang saat ini sudah masuk di pelajaran yang ketiga. Dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Leroy untuk membacakan. Baiklah, pertama dari Washington Manalu dari Cirebon. Salam semua, terima kasih buat pelajaran SS yang sangat luar biasa. Semoga iman kita semakin bertumbuh. Kemudian datang dari Gondipar Soryo. Shalom Hope Channel Indonesia. Kami amat diberkati dengan perkongsian diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini dan juga tanya jawab dari narasumber yang mengambil pelayanan ini. Kami mohon didoakan cabang Sekolah Sabat di Kampung Timbu. Belum ada bangunan gereja. Nah, kemudian datang dari JMZ. Terima kasih Pendeta penjelasan SS. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ini datang dari Gereja Masinara ke-7 Kitapol, Tamparuli, Sabah. Amin. Terima kasih Pendeta. Lana silahkan. Selanjutnya ada dari Adam Talanila Dani. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat yang sangat jelas. Terima kasih. Tuhan berkati dari Jemaat Lily Boy. Berikutnya dari Tera Gomsut, terima kasih dengan diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini. Tuhan memberkati semua. Shalom dan salam dari seluruh jemaat gereja SDA Country Heights Penampang Sabah. Berikutnya dari Lupinga Lisa, terima kasih dengan perbincangan Sekolah Sabat, pengetahuan kita semakin mendalam. Selanjutnya dari Agustina Peta, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat dari Jemaat Adonai Ambon Keluarga Sohilait. Wow, puji Tuhan. Terima kasih untuk komentar-komentarnya. Dan Pendeta Saud silakan. Baik, ada dari Devi Esterly Lomban. Puji Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat yang sangat memotivasi kehidupan kita. Salam dari Bitung, Jemaat Mispa Perumnas Girian. Kemudian dari Saudara Hendrik Henuk. Salam dari Jemaat TT Budale, semoga Sekolah Sabat mempersiapkan kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan terakhir ada dari Jason Muti. Shalom, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabatnya. Saya sebagai orang muda sangat terinspirasi. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Kita senang sekali ya untuk membacakan kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang telah terberkati dengan program ini. Dan kiranya ini bisa menjadi pengetahuan dan juga mengubah kehidupan kita ya. Baik di dalam secara pribadi, keluarga dan juga jemaat. Dan jikalau Anda terberkati
juga boleh bagikan link pelajaran Sekolah Sahabat kita kepada saudara, keluarga, atau teman-teman sehingga akan lebih banyak orang lagi yang terberkati dengan diskusi Sekolah Sahabat kita. Pada saat ini saya juga ingin menawarkan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya. Tema-tema dalam Injil Yohanes. Ini kalau Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami dari kitab Yohanes, namun sulit untuk mendapatkan akses kepada buku ini, silahkan langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan, saya rindu untuk mendapatkan buku Sekolah Sahabat, maka kami akan mengirimkan ke tempat Anda secara cuma-cuma. Pelajaran ketiga, judulnya adalah latar belakang pembukaan. Ini akan membahas dari pasal pertama dari kitab Yohanes dan merangkum tema-tema utama yang akan kita lihat juga di pasal-pasal selanjutnya. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan dan narasinya. Seperti halnya seluruh kitab suci, Injil ini datang atas kehendak Allah, bukan atas kehendak umat manusia. Ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan banyak tema penting. Firman atau logos, terang, roti, air, Roh Kudus, kesatuan, mujizat-mujizat, kesaksian, dan nubuat. Tema-tema ini sangat meneguhkan dan menerangi satu sama lain di seluruh Injil. Berbeda dengan Injil Sinoptik yang lebih banyak berfokus pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Injil Yohanes seringkali memusatkan perhatian pada percakapan pribadi antara Yesus dengan hanya 1 atau 2 orang, seperti Nathanael, Nikodemus, wanita di sumur, orang lumpuh di kolam Bethesda, orang buta sejak lahir, Lazarus dan saudara perempuannya, Pilatus, Petrus, atau Thomas. Injil Yohanes akan membawa kita kembali kepada kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang dengan mengenalnya adalah hidup kekal. Dengan fokus pada identitas ilahi, Yesus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan melihat makna yang lebih dalam tentang tema-tema dalam Injil Yohanes. Pelajaran ketiga dengan judul latar belakang pembukaan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Leroy. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami segera akan membuka lembar Alkitab pada bagian pertama prolog dari Injil Yohanes. Ada hal yang luar biasa di dalamnya yang seringkali luput dari perhatian kami. Namun Bapa di sorga, dengan pertolongan-Mu, izinkan kami boleh menerima, memahami penyingkapan dari keilahian Yesus Kristus dari pasal pertama Injil Yohanes. Dan lebih daripada itu agar kami lebih meyakini keilahiannya dan kepadanya kami akan terus bersandar untuk dapat diselamatkan. Ini doa dan sembah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Ya. Ketika kita belajar mengenai latar belakang ya dari kitab Yohanes, mungkin tanpa kita melihat secara detail dulu apa yang akan kita baca, boleh nggak sebutkan setidaknya satu latar belakang dari kitab Yohanes yang kita tahu atau mau dibagikan? Kalau kami yang berdua ini kan awam, yang ini lebih dalam mungkin ya. Dari Lana dulu deh. Yang paling gampang aja kali ya. Jadi di Yohanes 1. Jadi kalau di Yohanes 1 aku lihat bahwa Yohanes ini mau menggambarkan keilahian Yesus, di mana sebenarnya pasal ini sangat penting menurut aku karena di kitab Injil yang lain sepertinya tidak dibahas sedetail ini di Yohanes 1. Oke. Pendeta Leroy. Ya, latar belakangnya mengapa ditulis ya. Ya inilah fenomena 4 Injil ya. Sudah ada 1, sudah ada 2, 3. Kenapa lagi ada 4 gitu ya? Iya. Ya karena memang masing-masing mempunyai target market yang berbeda ya.
Yang jelas bahwa Injil Yohanes ini ditulis adalah untuk membuat orang yang percaya tambah percaya. Walaupun ada bahasa mengatakan ya untuk orang percaya, tapi kan ada juga percaya karena masih tanggung ya, jadi dia boleh percaya. Itulah sebabnya pembahasan di sini walaupun menggunakan bahasa yang sederhana, lebih sederhana dari 3 Injil yang lain, tapi kedalamannya itu loh, kedalamannya luar biasa. Karena ini memang ditujukan untuk orang-orang yang memang sudah punya pengetahuan lah sedikit banyaknya tentang Yesus. Demikian. Oke, thank you Pendeta. Nah ini baru gitu kan. Pendeta Saud. Ya memang Injil Yohanes ini agak unik ya. Berbeda dengan Injil sinoptik yang lain ya, ketiga Injil Matius, Markus, Lukas. Karena memang kelihatannya Yohanes lebih menekankan pelayanan Yesus di daerah Yudea ya dan Yerusalem yang kelihatannya ini tidak terlalu diekspos oleh ketiga Injil sinoptik yang tadi itu. Sebenarnya kalau kita lihat di sini apa yang mau disampaikan Yohanes adalah seperti yang disampaikan pendeta tadi. Dia ingin lebih menyatakan rahasia kepribadian Yesus, ya, mengungkap bahwa Yesus itu adalah Allah gitu yang menjadi manusia. Jadi Yohanes ingin menyajikan kepada para pembacanya agar mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias gitu. Oke, thank you Pendeta. Nah, kita langsung masuk di pelajaran kita Yohanes 1. Kita akan membahas Yohanes 1 ya sepanjang ini kayak pelajaran 3 rasa pelajaran 1 Pendeta. Karena latar belakang pembukaan itu baru di pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang pertama masih mengenai tanda-tanda. Ini makanya unik. Ya betul, tanda-tanda menunjuk pada jalan, tanda-tanda keilahian. Tapi kita memiliki sebagai pembaca, kita memiliki satu keuntungan. Artinya kita sudah diyakinkan, bukan hanya tahu, tapi diyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah dan Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kalau term pada mulanya, kita pasti langsung ingat kepada Kejadian 1 juga ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi pelajaran kita sudah langsung merujuk bahwa pada mulanya adalah Firman, in the beginning was the Word, dan Firman itu sudah dikatakan merujuk kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa sebagai pembaca awam mungkin ya, bisa tahu akan hal ini, Lana? Kirain tadi mau ke pendeta. Karena pendeta nanti udah konklusi dua-dua ini. Jadi kalau dibilang tadi di pertanyaan gimana caranya kita bisa menjelaskan kita tahu, kita yakin bahwa Firman itu memang merujuk kepada Yesus. Kalau kita baca di Yohanes, seperti kalau kita baca Yohanes 1 ini benar-benar harus semua ya, full gitu ya. Full, karena antara ayat 1 dan ayat berikutnya itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lain. Kalau di ayat 14 dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, sebagaimana kita tahu dan kita imani bahwa anak tunggal Bapa hanyalah Yesus. Oleh karena itu dengan ayat ini saja aku rasa terutama saya pribadi sudah dapat dengan yakin mengatakan bahwa memang Firman itu merupakan merujuk kepada Yesus. Oke. Pendeta Leroy. Iya. Pada mulanya adalah Firman. Bicara-bicara kalau di terjemahan ya, kalau di terjemahan. Ini kan sudah generic term di kekristenan, bukan? Firman. Ya. Firman Allah, siapa itu? Yesus kan begitu. Tapi menarik yang digunakan kata yang lain ya. Logos. Iya. Ini kan. Dan bagi pemikiran Yunani, ketika disebutkan pada mulanya adalah logos, kira-kira mereka pikir apa ya? Maka mereka katakan, oh iya, pada mulanya adalah ide. Ini, bolpen nih. Ini dimulai dari ide. Nah sekarang saya mau tanya, ide itu kan di sini. Ya. Sementara ini sudah di tangan saya. Kan saya bisa pegang ini. Kalian bisa lihat kan? Bisa nggak lihat ide itu ada di kepala saya?
Nggak ada kan? Tapi yang asli tahu yang mana? Menurut Yunani. Bukan ini. Dalam. Yang ini. Pada mulanya adalah ide. Tapi ternyata bukan itu ya. Jadi itulah sebabnya ketika disebut pada mulanya firman. Ini maksudnya apa ya gitu ya. Nah memang seperti yang Lana bilang. Kalau hanya berhenti di situ. Kita masih abu-abu ya. Kita bingung apa ini. Jadi harus lompat dulu ke 14. Sehingga kita mengetahui. Oh ini yang dimaksud. Karena begitulah caranya dia menulis. Memang ada keunikan tersendiri setiap Injil ya. Contohnya saja ya ini pelajaran ketiga, padahal ini pelajaran pertama kan begitu. Nah, lalu maksud Injil ditulis itu pasal 20 baru dikasih tahunya kan. Paling itu sebenarnya pada bagi awal ya, dari awal. Nah, begitulah. Jadi kita harus membuat pembacaan kita tidak hanya berhenti di satu tapi ke semua. Jadi segala sesuatu yang ada di Injil Yohanes dengan 21 pasal, setiap bagiannya itu terhubung, connected. Jadi jangan dipisah. Maka itu membentuk satu mosaik yang indah, yang lengkap. Oh ini dia yang dimaksud. Itu dia. Luar biasa. Ya. Pendeta Saud ada tambahan? Ya sudah sangat jelas ya. Iya. Dimulai dari pikiran, betul. Kemudian diucapkan gitu ya, berfirmanlah Allah kan gitu kan. Betul. Kemudian firman itu diwujudkan. Itulah Yesus gitu. Jadi dengan kata lain bahwa memang Yesus itu Tuhan. Karena firman yang menjadikan di awal kejadian itu kan itu kan diparalelkan dengan kejadian kan pada mulanya dan firman gitu. Dialah itu yang menjadikan itu. Nah sekarang dia memperlihatkan wujudnya. Kalau dulu dia sampaikan itu hanya melalui firman, sekarang firman itu menjadi pribadi di dalam Yesus. Jadi dengan kata lain, ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah, permulaan dari segala penciptaan. Di dalam dia segala sesuatu dijadikan. Gitu. Baik. Jadi kita memang bisa melihat bukti-bukti itu di dalam Yohanes 1 ya, bukan hanya di ayat yang pertama saja, tapi ayat-ayat selanjutnya. Dan juga di ayat 14 dinyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan artinya firman itu ketika kita merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu berfirmanlah Allah, itu Yesus ada di situ dan dikuatkan juga dengan yang di ayat Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu jadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi situ udah ya kita dapat diyakinkan bahwa firman yang disebutkan di dalam Yohanes 1 itu adalah merujuk kepada Yesus. Masih di ayat yang pertama, ya, karena dikatakan di situ firman itu bersama-sama dengan Allah. Buku Sekolah Sahabat kita menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, Yohanes mengindikasikan bahwa dia ada di pangkuan Bapa. Dan kemudian ia berkata firman itu adalah Allah. Tapi bagaimana firman itu dapat bersama-sama dengan Allah dan pada saat yang sama adalah Allah? Ini mungkin langsung ke pendeta-pendeta, silakan Pendeta Leroy. Oke deh. Ini memang agak rumit ya, karena ada juga orang katakan bahwa karena tanpa ini katanya ada istilah artikel ya, atau namanya apa, definite article, menunjukkan kedefinitan sesuatu. Walaupun kita tahu bahwa tidak harus ada definite article untuk menentukan sesuatu itu definite kan begitu. Tapi dalam grammar memang ini penting untuk dipahami ya. Jadi pada waktu kita membaca kata dari Greek ini, mau dengar aslinya? Boleh Pendeta. Boleh ya? Boleh. Nakut-nakutin. Bukannya. Ini tidak ada maksud yang lain-lain, tapi hanya untuk mendengar keindahan dari kata-kata ini ya. Enarki in ologos. Ke ologos en prostonteon. Ke theos en ologos. Itu kata-kata yang disampaikan. Nah, yang menarik adalah kata-kata ini sebenarnya merujuk kepada satu pernyataan tentang siapa ini firman. Karena ada penyampaian yang penting di sini ketika dia sebutkan logos, bukan sembarang logos, karena dia pakai definite article ya. Dia sebutkan jadi logos. Lalu ketika dia sebut itu bersama dengan Allah, dia sebenarnya tidak sedang sebutkan Allah kalau kita pakai terjemahan literal ya. Dia harus ada kata definite article di situ yang menyebutkan bahwa ini loh yang maksudnya Allah ini gitu ya. Jadi makanya the God. Jadi itu memberikan kesan bahwa
Berarti firman ini dengan yang disebut the God ini atau Sang Allah ini beda. Tapi mereka bersama-sama. Walaupun ada orang yang terlalu liar ya lalu bilang begini, oke, bersama-sama Allah. Mereka, tapi siapa yang duluan ya? Anda tidak pernah di dalam kekekalan di masa yang silam mereka tidak bersama-sama. Berarti ini mereka co-eternal mereka ini. Tidak ada yang duluan. Lalu disebutkan lagi, tapi dan the logos atau the word atau sang firman ini adalah Allah. Nah, pada waktu disebut Allah itu di drop itu definite artikelnya. Jadi tidak lagi the God atau sang Allah, tapi ya berarti dia another one. Kebersamaan. Ya. Jadi ini mendukung dari ayat 1 saja ini mendukung kepluralan dan keesaan Allah. Kita bicara pribadi ya. Jangan terus dipikir tentang subjek kita ada berempat kelihatan. Bukan, jangan. Nah, ini adalah keoknuman, kepribadian ya. Dalam bahasa lain disebut persona. Ya walaupun agak kurang nyaman menggunakannya ya. Karena ini terlalu tinggi ya. Tapi kita bisa paham ya. Karena Tuhan berikan kita kemampuan, kita bisa paham. Tapi kalau mau memahami 100%, no. Ya, makasih. Betul. Pendeta Saud ada tambahan? Saya mau membacakan di pelajaran sekolah sahabat kita dari Alfa dan Omega jilid 5 ya, halaman 13. Di sana memang ditegaskan sejak masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Ialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Ya. Kalau di Rasul Paulus di kitab Korintus katakan dia adalah hikmat Allah. Nah, gitu. Jadi ya artinya pikiran Yesus dan pikiran Allah itu satu, bersama gitu. Dengan kata lain bahwa Yesus itu adalah Allah. Walaupun pribadi tadi sudah jelaskan berbeda, tapi sama-sama Allah, satu kesatuan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita sudah melihat bahwa Yesus itu adalah Allah dan ini sangat dinyatakan bahkan di ayat pertama, di pembukaan dari kitab Yohanes. Tapi mengapa keilahian Yesus itu penting untuk kita tahu dan kita akui gitu. Kenapa ada orang-orang atau mungkin denominasi yang tidak mengakui, tadi pendeta katakan tidak mengakui Yesus sebagai Allah atau di bawah mungkin ya, karena tidak co-eternal, tidak kekal, tapi diciptakan contohnya, atau di bawah dari Bapa. Ke Lana dulu, setelah itu baru ke Pendeta Saud. Boleh. Jadi kenapa kita harus tahu dan betapa pentingnya kita memahami keilahian Yesus, karena ini adalah dasar iman kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengimani sesuatu objek tanpa kita mengetahuinya, tanpa kita paham, dan kalau kita tidak bisa menjelaskan keilahian Yesus ini, ya sebenarnya itu sama aja kayak kita berarti nggak percaya sama bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan. Karena balik lagi ke ayat yang sebelumnya bahwa karena Yesus firman dan oleh firman itulah ada penciptaan. Kalau dari penciptaan aja kita udah meragukan atau tidak memahami, bagaimana kita bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Seperti yang kalau di Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi keilahian Yesus ini begitu pentingnya dan kita harus pahami gitu, karena dia adalah sang pencipta dan juga juru selamat kita. Jadi kalau kita nggak mengerti, kita nggak mungkin mempercayai bahwa dia adalah sang pencipta dan juga seorang penyelamat bagi kita. Ya betul sekali bahwa keilahian Yesus sangat penting bagi kita dalam konteks keselamatan, karena hanya pencipta yang dapat menyelamatkan ciptaannya gitu ya, atau memperbaiki, menciptakan ulang ciptaannya. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, pencipta, hanya ciptaan, ya bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki? Contoh gitu kan, manusia menciptakan robot, lalu nanti robot itu rusak. Kan nggak mungkin robot yang lain memperbaiki. Sesama robot, sesama ciptaan kan gitu kan.
Karena kita yang tahu, Ya. kita yang menciptakan itu, di mana rusaknya, gimana cara memperbaikinya. Nah, Tuhan tahu dosa itu begitu parah dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari situ. Nah, itulah sebabnya dia datang menjadi manusia. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia kan gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya itu demi keselamatan kita gitu. Nah, nanti kita akan lihat itu pelajaran selanjutnya gitu. Tapi itu maksudnya penting bagi kita memahami keilahian Yesus. Dia tidak boleh hanya sebagai ciptaan atau sesuatu yang dipercayakan Allah gitu ya, kekuasaan untuk menyelamatkan kita. Tidak bisa seperti itu. Sehebat apapun canggihnya robot yang satu dengan robot yang lain, tetap itu namanya robot dan tidak akan bisa memperbaiki robot yang lain. Gitu. Hanya pencipta yang akan bisa, manusia yang menciptakan robot itu yang akan memperbaiki. Nah, demikianlah Yesus. Jadi alasan kita kenapa harus mengaku Yesus Tuhan, karena Dia yang dapat menyelamatkan kita. Amin. Ya. Di di hari Minggu ada satu pertanyaan yang penting nih pendeta. Apakah yang akan hilang dari kita seandainya Yesus hanyalah makhluk ciptaan? Pendeta Laroy. Banyak sekali yang hilang. Iya. Banyak sekali. Iya benar. Keselamatan itu juga ya pendeta ya, karena yang bisa menebus kita adalah pencipta kan ya. Ya, ini jadi tantangan memang ya. Jadi kita harus memang berfilosofi di sini. Karena ini banyak sekali unsur-unsur yang harus dikuasai ya, sehubungan dengan jika sekiranya Yesus bukan Allah. Itu gimana ceritanya gitu. Karena Yesus itu kalau dia hanya Allah, gak usah dulu manusia ya, dia hanya Allah, dia nggak bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau dia juga jadi manusia saja, dia nggak juga bisa menyelamatkan Allah. Jadi Yesus ini ini adalah satu being ya, satu oknum yang unik. Karena dengan kealahannya dia menjangkau kekekalan dan keselamatan semuanya itu, tetapi dengan kemanusiaannya dijangkau kita. Nah, coba bayangkan jika itu bukan Allah, jadi artinya dia bukan Allah dan juga bukan manusia. Nah, jadi banyak hal yang hilang. Jadi kita tidak bisa, itu omong kosong semua jadinya kan. Karena apa? Sekali lagi, harus ada jembatan unik yang dibangun untuk membawa kita kembali kepada yang dimaksud tanpa kita kemudian jadi makhluk yang lain. Tetap manusia. Kan begitu. Kita bikin sederhana. Ya. Ini gajah mau tolong semut. Takut duluan semutnya, bukan? Karena kebesaran kan begitu. Tapi kalau dia hanya sekedar semut, ya gimana dia bisa selamatkan begitu banyak semut? Harus butuh yang besar kan begitu. Maka inilah yang disebut namanya dengan semut gajah. Kan begitu. Jadi dia kecil tampilannya tapi dia punya power yang luar biasa. Lebih besar bahkan daripada semua semut itu kan begitu. Nah itu yang banyak yang hilang kalau sekiranya kita mau paksakan pikiran-pikiran orang. Saya kira Allah nggak perlulah jadi manusia katanya. You don't know what you're talking about. Ya, ini falsafah ya. Falsafah yang penting untuk dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Untuk ilustrasinya ini jadi kebayang gitu ya. Jadi kayak seperti jembatan juga ya, yang satu memegang kealahan, satu memegang kemanusiaan. Betul. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu ini. Yohanes memulai Injilnya bukan dengan nama Yesus atau perannya sebagai Mesias atau Kristus, tetapi dengan istilah Logos. Tapi Logos ini bukanlah perantara abstrak yang tadi sudah dijelaskan di awal mengenai Logos yang ternyata merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dapat kita lihat di dalam ayatnya Yohanes 1 ayat 14. Logos, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau kita baca secara sekilas ayat ini, kita akan mengingat kepada satu ayat di Perjanjian Lama yang juga mengatakan bahwa Allah itu ingin diam di antara atau di tengah-tengah umatnya. Di Keluaran 25 ayat 18 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi kedua kata ini
ini menunjuk kepada hal yang sama, bahwa Yesus yang ingin diam di tengah-tengah bangsa Israel, dan Yesus juga yang telah menjadi manusia diam di tengah-tengah umatnya. Bagaimana kedua hal ini berhubungan, Lana? Ya, jadi kalau di Keluaran 25 ayat 8 itu adalah, mungkin kalau aku bisa sebut, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah. Kalau menurut aku itu masih semi nubuatan ya. Tapi ketika di Yohanes 1 ayat 14 disitulah digenapi. Kenapa aku bilang semi nubuatan? Karena di Keluaran 25 ayat 8 itu memang Tuhan diam di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi masih dalam bentuk keilahiannya atau kealahannya. Dia belum bentuk manusia ya kan, karena dia memang belum datang ke manusia, tetapi sesungguhnya bait suci itu sendiri dan juga korban-korban yang dipersembahkan di bait suci, dan juga Allah diam di tengah-tengah kemah bangsa Israel, itu merupakan nubuatan yang menceritakan bahwa pada akhirnya nanti Yesus memang akan datang dan akan menebus umat manusia. Bahkan dia akan diam dulu sebelum menebus umat manusia. Dia akan diam di tengah-tengah umat manusia untuk merasakan penderitaan yang digambarkan oleh domba yang dikorbankan pada saat zaman bangsa Israel, dan digenapinya itu ya pada saat kedatangan Yesus yang pertama kali. Disitulah semua penggambaran yang kita lihat di Keluaran 25 ayat 8 dan ayat-ayat berikutnya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru itulah digenapi semuanya. Oke. Neta Saud? Ya. Berdiam ya. Kata lain untuk berdiam ini adalah ada di antara kita. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel itu kan mendirikan tenda itu kan ada di tengah-tengah itu kemah pertemuan atau bait suci itu. Jadi di antara tenda-tenda mereka. Dan itulah sebenarnya kata Immanuel ya, bahwa Allah itu ada beserta kita, bersama dengan kita. Dan itu sudah dibuktikan di sepanjang zaman. Mulai dari di Taman Eden lah begitu ya. Ada di taman itu. Tapi karena dosa terpisah kan. Lalu sistem bait suci ini kan untuk menghubungkan kembali. Nah, dan itu adalah peragaan. Wujud sebenarnya adalah Yesus. Jadi hanya Yesus yang bisa menghubungkan kita. Tapi bukan sebelum kita berada di surga, dia dulu yang datang kepada kita bersama-sama dengan kita di dunia ini. Kan begitu kan? Nah, kemudian setelah Yesus naik ke surga, dikirim lagi Roh Kudus bersama dengan kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Lalu kemudian kita yang akan dibawa ke surga bersama dengan dia. Setelah 1000 tahun di surga, nanti turun lagi ke bumi bersama dengan dia. Jadi ini luar biasa ini ya, bahwa dan inilah yang membuktikan bahwa Allah itu kasih. Ya, kan tidak mungkin orang tinggal bersama kalau tidak saling mengasihi, kan begitu kan? Nah, karena begitu besar kasih Allah, dia ingin bersama dengan kita. Tapi dosa memisahkan. Nah, untuk itulah Yesus datang menyelesaikan dosa supaya kita memang benar-benar bisa bersama-sama dengan dia selamanya. Amin. Luar biasa kitab Injil Yohanes. Amin. Neta? Baik, jadi penggunaan istilah ini memang sangat unik ya. Karena langsung merujuk kepada Keluaran 25:8. Yang dimana Tuhan sendiri bersabda kepada Musa. Dan mereka katanya harus membuat tempat kudus bagiku. Oke. Ada Allah bicara kepada Musa, lalu minta supaya ada tempat kudus. Ini tempat kudus. Lalu dia katakan, supaya aku diam, supaya aku akan diam bukan di Tempat kudus. Tempat kudus itu, tapi supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi kita perlu notice ini. Dan kemudian si Yohanes 1:14 berkata, dan setelah dia jadi manusia, dia tinggal di antara kita. Kata yang tinggal atau diam atau apalah disebut di situ itu dari kata skino, artinya berkemah gitu ya. Supaya dia berkemah. Nah ini merujuk kepada century. Ini bicara kemah suci. Doktrinnya gitu ya. Ini bukan cocokologi ya, bukan. Tapi memang ini syarat dengan pernyataan Bapa dulu ketika dia bersama dengan orang Israel. Dan yang menariknya lagi ketika dia bicara tentang berkemah. Yuk berkemah yuk. Maksudnya apa sih? Apakah maksudnya kita jadi menudungi kemah itu atau kemah itu yang menudungi kita? Ketika bicara berkemah kan, ayo berkemah. Artinya kita tinggal di dalam kemah kan. Manusianya tinggal dalam kemah dan kemah di luar.
Nah, tetapi dalam konsep Yesus karena dia mulia, karena dia adalah Allah kan. Maka tidak bisa sembarangan orang bisa bertemu. Kalau nggak hangus semua kan. Ya. Mau jadi tetangga Yesus, mau. Mau. Siapa nggak mau kan? Tapi persoalannya kita terlalu najis. Kita bisa terbakar kan. Nah, itulah butuh kemah. Dan dalam hal ini Yesus membutuhkan sarx, artinya flesh, human body. Iya. Tapi jangan lupa, kalau jadi gini ya, ini kemah. Saya mau berkemah nih dengan pendeta Saud. Nah, saya dengan kemah sama nggak? Enggak dong. Enggak. Ini kemah saya. Iya. Ini saya. Jadi saya keluar kemah bisa begitu ya. Tapi dalam pengertian Yesus oleh karena inkarnasi, aduh ini menyedihkan ya sebenarnya. Maka SARS itu, human flesh itu memenjarakan Yesus yang adalah Allah. Agar dia bisa tetap Immanuel, tetap bersama dengan kita. Sungguh suatu pengorbanan yang berat ya. Kalau kita hanya sementara, dia izinkan dirinya dipenjara oleh tubuh ini, tubuh manusia ya. Dan bukan tubuh manusia Adam sebelum berdosa. Beda itu. Ini tubuh Adam setelah jatuh dalam dosa. Yang ada jerawatnya, ada lapar, dan pokoknya berat lah hidup itu. Itu yang dia pakai. Agar dia bisa menyelamatkan kita. Dia mau tiap dengan kita. Itulah Tuhan kita itu. Luar biasa. Ya. Kata yang pendeta Leroy pakai itu memenjarakan itu benar-benar kita bisa merasakan ya, memang Allah yang luar biasa besarnya, mulianya harus masuk, harus terpenjara di tubuh manusia yang penuh dengan kelemahan itu, pendeta. Dan inilah yang Yohanes tuliskan di dalam latar belakang pembukaan dari Yohanes 1, di mana bukan sembarang dia menggunakan kata diam itu ya, atau mendirikan tenda itu ya, tapi memang itu merujuk kepada bait suci. Dan kalau kita pelajari memang bait suci itu semuanya mengarah kepada Yesus. Mulai dari pelayanannya, imam besarnya, dombanya, bahkan peralatan-peralatan yang di dalamnya, yang akan lalu kita belajar, akulah roti hidup, ada roti di dalam bait suci. Akulah terang dunia, ada terang di dalam bait suci. Aku domba Allah, wah. Jadi semuanya memang merujuk kepada Yesus yang ada dalam bait suci. Baik. Nah, kita mundur sedikit di ayat 12. Di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa maksud dari ayat ini dan bagaimana kehidupan, mungkin ini kesaksian ya, bagaimana kehidupan kita berubah ketika kita menjadi anak-anak Allah. Kuasa apa yang kita dapatkan gitu, Lana? Kalau aku mungkin kuasa bisa memaafkan kali ya. Karena itu merupakan salah satu hal yang sulit biasanya yang dihadapin sama manusia. Dan kebetulan itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika kita di sini, maksudnya anak-anak Allah adalah ketika kita mau menjadi anak Allah, berarti kita mau membiarkan Yesus masuk ke dalam jiwa kita. Berarti kita mau dan bisa merefleksikan, walaupun belum sempurna, tapi setidaknya ada karakter Yesus di dalam diri kita, ya kan? Mungkin salah satu hal yang bisa aku saksikan, jadi baru-baru ini saya dihianati oleh seseorang, tetapi saya juga nggak menyangka bisa saat itu juga akhirnya saya memutuskan untuk tidak membalas. Biasanya kan manusia pengennya kalau saya disakitin, saya akan menyakiti dia lebih sakit lagi gitu kan. Cuman ya itu, jadi kemarin itu saya bersyukur, berarti saya merenungkan diri saya juga, berarti awalnya kan kayak, aduh Tuhan kenapa begini-begitu, biasa manusia kan. Tapi setelah direnung-renungkan, saya bersyukur berarti saya sudah, maksudnya bukan memuji diri sendiri, tapi maksudnya ketika saya merefleksikan hal-hal buruk yang terjadi dalam diri saya, tapi saya bisa bertahan, saya kayak berpikir, berarti saya udah naik tingkat satu lagi gitu. Kan kalau kita mungkin buat anak-anak muda yang sering main games, biasanya kan kalau mau naik level itu ada challenge-nya yang betul. Ini kan. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi ketika kalau misalkan kita mau tahu apakah kita sudah membiarkan Yesus
Amin. memasuki jiwa kita, coba kita merefleksikan diri kita, apakah ada kemajuan dalam kerohanian kita dalam hal apapun, entah itu menahan amarah, memaafkan orang, atau dan lain sebagainya gitu. Karena itu perlu kita lakukan supaya kita tahu udah ada di tingkat mana nih kita gitu. Karena kadang-kadang kalau keadaan kita, apalagi kalau misalkan kita dalam comfort zone, kayak semuanya baik-baik aja, kita nggak menyadari bahwa lama-lama ternyata perlahan-lahan kita hanyut gitu oleh setan. Jadi ya perlu kita, jadi setiap masalah yang kita hadapi, kalau kita sukses melewatinya, kita harus kayak berarti emang mungkin karena setiap ada hal sesuatu yang buruk terjadi, saya selalu kayak mikir kayak kira-kira apa yang Tuhan mau saya pelajari dari sini. Karena pasti ada sesuatu yang Tuhan pengen kita belajar dari situ supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi kan. Karena dibilang kan kita harus sempurna seperti Bapa ya kan. Berarti kan harus ada setiap fase hidup kita tuh harus ada selalu meningkat gitu. Kalau nggak meningkat berarti ya kita tidak benar-benar meresapi firman yang kita pelajari. Waktu itu pernah ada acara pemuda Advent di Hope Channel dan dikatakan bahwa seringkali kita memandang atau menilai kerohanian seseorang itu dari dia mungkin suka baca Alkitab atau dia suka berdoa gitu. Tetapi kita harus melihat juga bahwa itu akan terpancar melalui kehidupan, melalui buah-buah roh gitu, buah roh. Dari kehidupan kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Jadi itu akan terpancar dan nggak ada. Terus ada pertanyaan, kalau gitu biasanya kan orang yang baca Alkitab atau suka berdoa itu harusnya diubahkan kan, semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Ya belum tentu. Kalau dia tanpa evaluasi diri, tadi mungkin hanya sekedar baca doang, hanya sekedar formalitas berdoa aja, tapi tanpa evaluasi diri, yang seperti tadi Lana sudah saksikan, kita akan bisa naik tingkat kalau kita baca Alkitab, lalu kita, Tuhan dari pelajaran ini, atau kita belajar sekolah sahabat nih, dari pelajaran ini apa yang Tuhan ingin saya lakukan, atau apa yang ingin Tuhan saya stop, gitu. Apa yang Tuhan ingin saya perbuat ke depannya. Jadi biarlah melalui pelajaran kita ini, diskusi kita ini, kita juga bukan hanya sekedar pengetahuan ya yang bertambah, tetapi firman ini mengubahkan kehidupan kita, memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, pelajaran hari Rabu, kita masuk di pelajaran hari Rabu, tema yang muncul kembali, kepercayaan atau ketidakpercayaan. Bagaimanakah tema ini muncul berulang kali dalam kitab Yohanes? Ada ayat-ayatnya. Di sini dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 21, Yohanes 9 ayat 35 sampai 41 dan Yohanes 12 ayat 36 sampai 46. Mungkin Pendeta Saud bisa menjelaskan. Ya kalau kita lihat memang di kitab Injil Yohanes ini ya, tadi kita katakan berbeda. Kata percaya umumnya itu kan dipakai pistis ya, dari kata bahasa pistis, dan itu adalah kata benda gitu. Nah kalau di Injil Yohanes ini yang dipakai kata kerja, gitu ya. Kata kerja percaya itu pisteuo, ya, pisteuo. Dan ini muncul sebanyak 98 kali, ya. Secara keseluruhan kata percaya itu ada 241 kali di seluruh Perjanjian Baru. Apa yang membedakan antara kata benda dengan kata kerja ini, gitu ya? Ini sebenarnya ketika kepercayaan kita itu tidak kita aktualisasikan gitu ya, kita tidak lakukan, itu sama saja dengan tidak percaya. Ya, karena kepercayaan, makanya dikatakan di Yakobus 2:19 itu ya, iblis pun percaya gitu kepada Yesus. Tapi apakah dia menurut kepada Tuhan, apakah dia melakukan, apakah dia menghidupkan tadi itu seperti yang disampaikan, apakah kehidupannya berubah tadi yang dijelaskan? Nggak ada kan, dia tetap dalam kehidupan jahat. Tapi dia percaya Yesus, iya percaya. Dia malah dia bilang, dia yang pertama memberitahu bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, Yesus anak Allah. Mau kau apakan kami gitu kan. Betul. Sampai dihardik, jangan
keras-keras jangan kasih tahu kalau saya kira-kira begitu Yesus waktu itu. Jadi kata percaya kita tidak hanya sebatas kata benda ya, pengertian dalam pikiran, tetapi itu lebih kepada perbuatan kita. Itulah iman yang hidup ya. Kalau Yakobus katakan iman tanpa perbuatan itu mati. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Baik, Pendeta Leroy. Ya sama seperti kita sudah sebutkan tadi ya, tujuan dari Injil Yohanes ini ditulis itu ada pada bagian akhir pasal 20 dan juga pasal 21. Tujuannya memang untuk buat orang percaya. Tapi jika ada tujuan membuat orang percaya, tapi ada juga orang memilih tak mau percaya. Ya kan? Nah yang jadi problem sekarang adalah sama seperti bolpen ini. Ya. Tujuannya kan untuk menulis. Tujuannya tentu saja bukan bolpen ini. Bukan. Kita tidak bisa tunjukkan suatu barang, tujuannya adalah barang itu, bukan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita bisa katakan dalam konteks kerohanian kita, itu semuanya adalah alat-alat pendukung sebenarnya. Untuk mendorong kita supaya semakin lebih baik kepada tujuan yang sebenarnya. Itulah sebabnya ini nggak boleh di depan saya. Tapi ini harus mendukung saya di belakang saya. Jadi jangan buat segala sesuatu itu di depan saya, karena jadi menghalangi tujuan saya. Jadi nggak kelihatan kan? Ini masih lumayan karena kecil kan? Jadi saya masih bisa lihat gini kan? Tapi kalau ini besar, misalnya ya 30 meter kuadrat misalnya kan, mana bisa saya lihat apa-apa lagi. Itu yang membuat kita hilangan apa namanya? Kehilangan tujuan, bukan. Nah itulah sebabnya ketika bicara tentang Injil Yohanes, kalau kita bikin menjadi satu benda dia, adalah percaya. Ya. Ini maksudnya adalah benda percaya namanya, yang membuat orang bukan supaya jadi Yohanes, supaya menjadi masuk di sini, bukan, tapi itu jadi alat bantu menolong kita untuk percaya. Nah, jika tidak percaya, nggak ada manfaatnya Injil bagi kita, bukan? Nah, bye-bye. Nah, jadi ini ditulis untuk buat percaya. Jadi kalau kita mau baca ini hanya mau cari gara-gara, itu salah tempat. Itulah sebabnya motif harus dibersihkan ya. Jadi ketika membaca Injil Yohanes, kita yang sudah mulai percaya atau bahkan yang sudah percaya, izinkan percaya. Sehingga itu bisa menuntun kita. Karena begini, masalahnya kita manusia ini logikanya bahkan justru membuat kita jadi semakin kacau ya. Ketidakpercayaan. Katanya, wah kita kan human intellect ini kan harus main ya. Jadi segala sesuatunya harus logis gitu ya. Dia lupa bahwa kehidupan zaman sekarang yang namanya percaya itu sangat relevan. Lu tabung uang di satu bank, kau percaya nggak? Percaya. Padahal nggak kenal kan? Siapa itu orangnya? Mana kita tahu itu siapa itu? Memang anak-anaknya saudara gitu? Nggak tahu juga. Baru online itu mau percayakan diri kita diantar ke satu tempat gitu ya. Memang kenal saudara tetangga gitu? Enggak. Tapi berani kita naik di sadel motor itu supaya dibawa ke sana. Ini relevan sekali. Jadi artinya Injil Yohanes ini itu satu kalau kita bisa sebut benda ya, yang mengarahkan kita kepada satu tujuan, dan harusnya itu kita. Itu bahasa berfungsi. Jadi bukalah Injil Yohanes supaya kau percaya. Kalau nggak percaya, rugi bacanya. Ya, makasih. Oke, baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Di dalam pembukaan kitab Yohanes ada tema-tema yang muncul, dan tema-tema ini akan kita lihat di bagian lain dalam Injil Yohanes. Tema pada mulanya adalah firman, lalu firman itu menjadi manusia, mendengarkan atau tidak mendengarkan firman, kepercayaan atau ketidakpercayaan, dan juga tema yang muncul kembali adalah kemuliaan. Kita bisa melihat di Yohanes 17 ayat yang pertama, ketika dikatakan, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini kita dapat lihat di Yohanes 1 ayat 14. Yang tadi kita sudah bahas mengenai firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tapi ada lanjutannya, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini, Lana? Kalau yang bisa aku dapat dari ayat Yohanes 1 ayat 14 ini tentang kemuliaan Tuhan, bahwa walaupun Yesus itu
adalah 100% manusia, tetapi kenapa kemuliaan Allah itu tetap bisa ada pada Yesus selain memang dia adalah tetap Allah 100% juga di saat yang bersamaan, tapi kita bisa lihat bahwa karakter Yesus itu benar-benar sejalan dengan firman, dan walaupun dia hidup di dunia yang fana ini, dunia yang jahat, tapi dia tetap bisa mempunyai karakter yang sama seperti Bapa, sehingga itu menangkis tuduhan setan bahwa mengikuti semua hukum-hukum Allah itu adalah berat, bahwa Allah adalah Allah yang kejam, Allah yang tidak konsisten, karena ketika dia ada di dunia, dia bisa tetap dengan konsisten melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dia firmankan gitu. Jadi dia walk the talk gitu. Dia membuat peraturan itu, tapi dia juga menjalankan itu. Bahkan dia mengalami hal yang lebih menderita dan lebih sulit dari apa yang kita sebagai manusia bisa tanggung. Tidak ada manusia yang pernah semenderita Yesus sepanjang zaman. Tapi Yesus tetap bertahan ya. Dia tetap bertahan dan karakternya tetap sama. Iya. Neta Leroy? Kemuliaan. Iya. Mungkin sebelum saya jawab ini coba dibuka dulu Lukas. Pasal, kita harus pergi ke tempat lain nih sepertinya, Lukas 9:32. Tetapi ada ayat yang lain juga sebenarnya, ya seperti di Yohanes. Tapi kita buka dulu Lukas, karena ini yang lebih jelas ya. Kemuliaan. Ini ditulis oleh Yohanes, Injil Yohanes bukan nama orang lain, Yohanes, yang ada pada peristiwa transfigurasi. Dua yang lainnya adalah Petrus dan kemudian saudaranya Yohanes, Yakobus, tiga mereka. 9 murid yang lain di lereng gunung, di lereng gunung, jadi nggak boleh masuk. Inner circle dibawa ke atas. Nah, disebutkan bahwa mereka melihat kemuliaannya, maksudnya kemuliaannya Yesus ya. Kita harus bedakan dulu, kita harus single out dulu kemuliaannya Yesus, bukan kemuliaan Allah ya, tapi kemuliaan Yesus. Nah, apa yang dilihat? Masih ingat cerita transfigurasi? Apa yang dilihat? Cahaya. Cahaya kemuliaan. Katanya Yesus berubah rupa, itulah kemuliaan itu. Nah, tetapi ketika kita berbicara lebih lengkap untuk Yohanes ini kan berarti manusia kan. Kita bukan bicara Allah ya. Karena Allah itu, jadi kelengkapan Allah itu ada dalam Yesus. Dan itu sempurna dinyatakan dalam Yesus. Tapi dibungkus masalahnya. Nah, bagaimana melihatnya coba kemuliaan Allah? Nah, apakah kemudian pada waktu transfigurasi itu memang kemudian Yesus meninggalkan kemanusiaan? Nonsen. Ya kan? Tapi ada yang diungkapkan di situ. Dan kita tahu dalam ceritanya Yohanes ini sama juga dengan Injil yang kita sudah pelajari, Injil Markus ya, 3 bulan yang lalu, bahwa kemuliaan Tuhan kita agak berbeda dalam konteks sekarang. Jadi bukan bicara tentang waktu dia datang kali yang kedua, bukan. Tapi ini bicara tentang kemanusiaan tapi yang mulia. Berarti ini lebih kepada, walaupun ada manifestasi yang luar biasa dilihat, tapi lebih kepada karakter. Itulah kemuliaannya. Karakternya yang kudus, yang baik. Banyak pahlawan kan. Tapi pahlawannya kalau sedikit disenggol, dia akan balas dendam kan. Tapi Tuhan kita enggak gitu. Ditempeleng pun dia tidak lawan. Bisa dilawan. Bisa. Boro-boro dilawan. Digini aja udah terplanting itu orang kan begitu. Tapi dia enggak lakukan itu. Itulah bedanya pahlawan kita. Dia enggak gampang sakit hati. Karena apa? Ini semua umat ciptaannya bukan. Jadi disitulah karakter kemuliaan. Jadi ada raja yang mulia. Tapi disinggung sedikit, dikritik sendiri, terus tersinggung dia. Masukkan ke penjara. Kalau ini tidak. Bahkan untuk orang yang menghinanya, dia telah mati agar bisa menyelamatkan orang itu. Kemuliaannya itu luar biasa. Itulah namanya, disebut namanya dengan doksa ya. Glory, kemuliaan. Dan itu beda. Itu transenden ya. Bukan karena seperti yang saya bilang tadi yang pertama, bukan. Tapi karena itu meresap ke hati ya. Saya mau seperti itu juga lah gitu ya. Tapi kalau hanya orang yang mau hanya untuk gagah-gagahan saja, tempatnya nggak di sini ya. Injil Yohanes bukan untuk orang seperti itu. Injil Yohanes adalah bagi orang yang mau berubah karakternya seperti Tuhan, dan itulah kemuliaan itu. Neta ada tambahan? Ya, sangat setuju bahwa memang kemuliaan itu
dalam diri Yesus ya, walaupun tadi sudah disinggung, kemuliaan dalam arti kata doksa itu tadi, kecemerlangan, kemegahan, kemasyuran, dalam arti kemuliaan sebagai raja begitu ya. Tapi kemuliaan Yesus itu kan dia sudah tanggalkan tuh demi kepentingan kita nih, demi kepentingan kita. Jadi kemuliaan Yesus itu justru ada saat dia dihinakan di kayu salib. Gitu. Dan ini yang mau kita teladani gitu loh. Kemuliaan kita adalah ketika kita diperlakukan serendah-rendahnya gitu ya. Hidup untuk melayani gitu. Tidak ada lagi ambisi-ambisi yang mencari kemuliaan dunia gitu. Karena itu semua Tuhan tinggalkan gitu. Untuk kita. Nah, ketika kita hidup di dalam karakter Yesus ini, maka kemuliaan yang ditinggalkan dia di surga itulah yang akan dipakaikan nanti kepada kita. Jadi jangan mencari kemuliaan surga di dunia ini gitu loh. Karena Tuhan aja tinggalkan. Tuhan aja tinggalkan. Jadi salah tempat kalau kemudian ada umat-umat Tuhan mencari popularitas, mencari jabatan, mencari keunggulan, ya, kekayaan dan sebagainya. Gitu. Dan ini dari pelajaran ini kita bisa lihat ya bahwa kadang-kadang kemuliaan versi manusia dengan kemuliaan versi sorga itu jauh sekali berbeda. Benar. Saya suka tadi dikatakan bahwa Yesus aja tinggalkan gitu kemuliaannya untuk bisa kata kuncinya, ya, untuk bisa menjangkau kita gitu manusia yang akan diberikan kemuliaan nanti ketika kita bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Nah, apa pelajarannya bagi kita sekarang agar kita tidak jatuh dalam menginginkan kemuliaan versi dunia? Lana. Wah, susah ya, saya jujur aja susah karena secara manusia siapa sih yang nggak mau dimuliakan, dihormati, dihargai ya kan, disanjung-sanjung orang, apalagi kita sebagai anak muda itu adalah satu hal yang mau banget kita capai gitu. Makanya banyak sekarang yang orang muda berusaha supaya bisa populer, bukan cuma karena duitnya banyak, tapi ya enak aja kalau kemana-mana ada orang yang kenal ya kan, dihormati, dihargai. Tapi bukan berarti nggak boleh juga, tapi yang perlu kita batasi adalah bahwa jangan sampai hal itu membuat kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita punya itu adalah sebenarnya punya Tuhan. Dan kalaupun kita diberikan privilege itu, buatlah privilege itu sebagai sesuatu yang bisa mempermuliakan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Tapi ya seringkali kita lupa bahwa tujuan utama kita ini bukan mencari popularitas atau kemuliaan di dunia, tapi seperti bangsa Yahudi zaman dulu. Tetapi yang kita mau cari ini adalah kemuliaan versi surgawi gitu. Jadi jangan sampai ya kita lupa bahwa misi utama kita hidup di dunia ini adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan segala sesuatu itu demi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Lana. Dan kalau kita membayangkan ya pelajaran ini, Allah sendiri yang penuh dengan kemuliaan di surga menanggalkan semuanya, firman itu menjadi manusia, tapi nggak cukup hanya menjadi manusia, tetapi sampai mati di kayu salib dengan cara yang paling hina. Untuk bisa apa? Untuk bisa menyelamatkan kita, untuk bisa memakaikan kita kemuliaannya ketika kita berada di surga. Apa yang dapat kita pahami tentang betapa buruknya dosa itu? Ciptaan tidak bisa menyelamatkan sesama ciptaan, hanya pencipta yang menyelamatkan ciptaan. Dan kita bisa lihat ternyata mungkin kita merasa bohong dikit nggak apa-apa, atau ini sedikit melakukan ini sedikit nggak apa-apa. Ternyata dosa itu sebegitu mengerikannya sampai sang pencipta sendiri yang penuh dengan kemuliaan harus turun ke dunia, bahkan sampai ke dunia orang mati. Pendeta Saud. Di pelajaran kita yang lalu itu ya, triwulan lalu, saya mengutip satu kalimat yang luar biasa. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa salib. Ya. Jadi dosa itu memang membuat
kita begitu rendah, begitu hina, dan itulah posisi kita yang akan segera binasa ini. Tetapi kemudian oleh karena kasih Allah yang begitu besar, dia ingin tinggal bersama dengan kita. Kalau dia bersama dengan kita dalam kemuliaan surga, yang ada kita binasa bukan selamat, tadi sudah dijelaskan. Maka dia tanggalkanlah kemuliaan itu, gitu ya, dan dia rela mati sehina-hinanya. Bukankah salib itu adalah kematian yang paling hina, gitu ya, menandakan bahwa dosa itu begitu hina, gitu. Dan kemudian kita yang percaya kepadanya akan dibawa kepada satu karakter yang baru, ya, yang tidak lagi mencari kemuliaan duniawi. Jadi kalau ada orang kemudian percaya kepada Yesus tapi masih mengejar kemuliaan, kepopularitasan dunia, ada yang salah ini dengan imannya ini, gitu ya. Nah, kita harus melihat dosa itu begitu menjijikkan, begitu menghinakan, sehingga tidak ada yang perlu kita cari, gitu ya, kita kejar lagi di dunia ini selain Yesus, ya, selain Yesus. Nah, saya tertarik juga dengan kalimat, ya, saya agak mundur sedikit di hari apa itu ya, si C.S. Lewis itu. Dia katakan kan begini, saya percaya kepada kekristenan seperti saya percaya bahwa matahari telah terbit. Bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena dengan itu saya melihat segala sesuatu yang lain. Akulah terang dunia kan kata Yesus kan. Jadi kita melihat Yesus. Dan karena terangnya itulah kita melihat sesuatu jadi jelas. Jadi dosa itu akan kita lihat begitu menjijikkan ketika kita melihat kehinaan yang Yesus tanggung di kayu salib. Dengan kata lain, kesadaran itu akan membuat saya berhenti melakukan dosa. Ya. Dan orang yang berhenti melakukan dosa itulah yang akan dipermuliakan. Gitu. Tetapi orang yang selalu mencari kemuliaan justru hidup dalam dosa. Wow, ini menarik, another menarik. quote ya. Quotation of the day. Iya. Karena waktu kita yang terbatas, saya akan minta Pendeta Leroy dan Pendeta Saud setelah itu untuk memberikan kesimpulan. Pendeta, silahkan. Iya, kita pakai ilustrasi begini ya. Ini anggaplah kesimpulan ya. Seperti kita ya kan, Hope Channel. Tahu apa kengerian dari Hope Channel? Kontrasnya ketika tidak ada harapan. Hope tapi nggak ada harapan kan? Atau bilang, saya ini Kristen, tapi saya nggak percaya Kristus. Gimana itu ya? Sama seperti saya Adventist, tapi saya tidak bersedia bagi kedatangan itu. Ini kan aneh itu ya. Nah sama itu juga dengan yang kita mau bicarakan ini ya, bahwa dosa itu buruk. Tahu kenapa? Karena membunuh Allah sendiri. Itu buruknya. Coba apalagi yang paling buruk dari membunuh Allah? Kalau membunuh pendeta Pak Pahan itu sesuatu ya, sesuatu dah kan ini. Tapi ini membunuh Allah loh, yang menciptakan pendeta Pak Pahan dan menciptakan kita semua, dibunuh dia. Itulah buruknya dosa. Jadi jangan, artinya gini, kita walaupun masih ada darling sing kita ya, kita ada dosa-dosa privat ya, yang itu buruk. Kita nggak bisa bikin itu jadi gula-gula, nggak bisa. Itu bukan candy, bukan. Itu salah ya. Cuman orang membalutnya dengan sesuatu ya, sama seperti Amsal bilang, air curian itu manis rasanya kan. Iya, karena itu sensasi aja kan, hanya sensasi. Tapi kalau bicara tentang realitanya, itu membunuh Tuhan loh. Jadi jangan main-main, jadi jangan joking-joking tentang dosa, itu nggak bisa. Ya, karena itu sesuatu yang fatal. Nah, saya memandang, karena kita dari tadi bicara tentang prolog, ini prolog kita bicarakan di pelajaran ketiga tentang Yesus kita ini. Dia adalah firman yang kekal, ya. Artinya dia adalah oknum yang terpenjara oleh waktu. Dia adalah Allah, namun dia menjadi manusia, sehingga dengan kealahan dan kemanusiaannya itu, dia bisa memanusiakan kita. Saya bukan bilang bahwa saya nggak manusia, bukan. Tapi karena saya berdosa, saya kehilangan kemanusiaan yang sejati itu. Jadi Tuhan mau buat saya jadi memanusiakan saya. Nah masa saya tolak dia? Dia mau buat saya sebenarnya kepada kapasitas saya yang seharusnya. Ya, terpujilah Tuhan untuk itu. Kita sangat bersyukur ya dengan Injil Yohanes, kita semakin percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Tadi pendeta Leroy katakan kalau sudah membaca kitab Injil Yohanes tapi tidak percaya juga, ya sudah
dan nggak tahu lagi mau bikin apa gitu ya. Dan percaya yang dimaksud di sini adalah percaya yang aktif gitu ya, kata kerja. Terang Tuhan itu akan bekerja dalam diri kita. Ya, semakin kita memandang kepada salib, maka semakin jelaslah dosa itu. Gitu ya. Dan semakin kita menyadari keberdosaan kita, maka semakin teranglah kita melihat kemuliaan Allah. Gitu. Nah, dengan demikian yang membuat kita melihat jelas dan bertobat adalah ketika kita memahami keilahian Kristus, ya, kasih-Nya yang begitu besar, Dia ingin diam, ya, berada di antara kita, dan Dialah yang melindungi kita, ya, dan Dialah yang mengerjakan keselamatan itu. Jadi bagian kita sebenarnya hanya percaya aja gitu, percaya dan terima Dia, sudah, selebihnya Dia yang akan bekerja, ya, mengikis semua dosa-dosa kita, ambisi-ambisi kita, dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan kita jalani, seperti itu. Baik, terima kasih Pendeta Saud, Pendeta Leroy, Lana sudah berdiskusi bersama. Kiranya pelajaran kita ini dapat mengubah kita ya. Kita memberikan kuasa kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, aku ingin diubahkan gitu. Kita memberikan kepada Tuhan, ini Tuhan, saya berikan semuanya kepada Tuhan. Dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan kitab Yohanes ataupun pelajaran kita pada pekan ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Pada saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab dan kali ini kita bersama dengan Pendeta Hezky Wauran. Terima kasih kesediaannya Pendeta untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Karena kita sudah masuk di pelajaran yang baru ya Pendeta ya, yaitu kitab Injil Yohanes. Ini ada pertanyaan dari pelajaran pertama. Dikatakan seperti ini, ada pertanyaan aplikasi berhubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu alinea 1. Saya bacakan, hari Rabu alinea 1, tanda-tanda, keajaiban dan mujizat pada dasarnya tidak membuktikan bahwa sesuatu itu berasal dari Allah. Namun di sisi lain, pada saat hal-hal tersebut berasal dari Allah, adalah hal yang berbahaya untuk menolaknya. Jadi pertanyaannya Pendeta ada 3, saya bacakan dulu satu persatu. Apa saat ini ada tanda-tanda yang berasal dari Allah kepada kita? Apakah ada tanda-tanda yang berasal dari Allah bagi kita ya? Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dibacakan dan yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita harus percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Faktanya kita bisa lihat di dalam Injil, kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 5, mungkin Yola bisa baca. Oke, Yohanes 5. Ayat 17. Ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah dalam konteks ini kan Tuhan itu tetap masih bekerja. Dan ayatnya itu diambil dari ayat 17, Injil Yohanes. Injil yang sama yang menjadi pembahasan kita sepanjang triwulan ini. Jadi pertama, Tuhan masih bekerja. Konteks ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, tanda-tanda mujizat dan tanda. Ingat ya, ada perbedaan signs and miracles. Kemudian pekerjaan seperti apa yang Tuhan lakukan? Kita bisa lihat, Yola bisa bantu Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat ini secara sederhana mau menceritakan bahwa Yesus itu gambar kemuliaan. Ya. Gambar kemuliaan dari Bapa, Allah. Jadi kemuliaan itu sudah terlihat pada saat penciptaan. Tuhan kita itu kan bukan deisme. Dia menciptakan alam semesta ini termasuk manusia, tapi dia tidak bertanggung jawab dengan semua hal yang terjadi terhadap manusia. Tidak seperti itu. Tapi dia Allah yang bertanggung jawab. Buktinya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 dan Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Menopang itu artinya sustain. Tuhan masih sustaining us until this time. Ya. Tuhan masih menopang kita sampai hari ini. Dan cara Tuhan menopang itu dia bekerja di dalam banyak cara. Dia menunjukkan tanda-tanda yang
Tanda itu tuh sama seperti kita tidak lari dari Yohanes pasal 20 ayat 30-31 ya, untuk membuat kita tetap percaya Tuhan itu, Yesus itu adalah Mesias. Betul. Jadi apakah sekarang ada kuasa lain yang melakukan pekerjaan tanda hebat itu? Jelas. Setan pun dapat menurunkan api dari langit. Hanya kita harus percaya bahwa Tuhan masih tetap bekerja sampai hari ini. Tujuannya menopang kita sebagai penciptaannya. Kemudian yang kedua, hasil topangan Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan semua perkara yang terjadi. Tanda itu membuat kita lebih dekat dengan Dia. Baik, Pendeta. Ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah hanya orang berpengaruh atau penting atau berkedudukan yang membawa tanda-tanda dari Allah? Ini seperti pertanyaan yang menunjukkan yang lain nggak ya orang-orang biasa tidak. Kita mungkin bisa baca di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30. Yoel pasal 2 Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Terima kasih Yola. Anak laki-laki, anak perempuan, teruna-teruna, hamba laki-laki, hamba perempuan, orang-orang yang berpengalaman itu merujuk kepada orang-orang yang biasa. Ordinary people. Orang-orang yang biasa. Kita orang ini bukan dalam melakukan perkara-perkara ajaib. Konteks Yoel pasal 2 yang dibaca tadi itu kan hari Tuhan. Hari Tuhan yang akan datang terjadi itu. Sebelum hari besar itu datang, Tuhan masih bekerja kepada siapa? Bahkan kepada orang-orang yang dikategorikan levelnya rendah. Karena dari pertanyaan ini apakah hanya orang-orang besar? Enggak. Tidak seperti itu. Tuhan bekerja bahkan kepada gembala-gembala. Siapa itu murid-murid? Orang-orang yang mereka biasa, orang biasa. Walaupun kita tahu ada mereka juga itu merupakan murid sebelum menjadi murid Yesus, mereka itu murid dari guru-guru yang lain. Dengan kata lain apa? Mereka orang terpelajar. Mereka belajar nubuatan, mereka belajar cerita-cerita di dalam perjanjian lama. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang biasa pun Tuhan pakai untuk menarik orang lain kepada Kristus lewat tanda-tanda. Amin. Thank you, Pendeta. Ya. Satu lagi. Bagaimana orang awam tahu bahwa orang berpengaruh, penting atau berkedudukan sedang menutupi sesuatu agar mereka tidak kehilangan pengikut dan pengaruhnya? Ini adalah contohnya para pemuka agama tahu tentang tanda, keajaiban, mujizat dari Allah. Tapi karena takut kehilangan pengaruh, pengikut dan kekuasaan, maka mereka akan melakukan segala hal agar mereka tidak kehilangan hal tersebut. Bisakah hal demikian terjadi pada saat ini juga, dan bagaimana cara kita untuk tidak terjerat pada pengaruh yang demikian? Sangat disayangkan kalau hal itu terjadi. Orang-orang yang berkedok pemimpin agama, ya seperti kami misalnya, tetapi menutupi satu kebenaran yang dia sudah tahu. Hanya karena istilahnya sekarang supaya dapur itu tetap ngebul ya, supaya dapur tetap ngebul, nggak kehilangan pengaruh, orang-orang masih ada. Kalau begitu kita lihat aja, kita tes aja lewat Alkitab. Pertama, paling tidak ada 4 kan. Pertama, apakah orang-orang itu dia mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran sebelumnya Alkitab. Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat yang ke-20. 20. Oke. 8 ayat yang ke-20. Ya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Nah, kalau ada pemimpin agama, mengatakan pemimpin agama, dia ada pemimpin agama, tetapi menutupi, kita bisa lihat, kalau kehidupannya, pengajarannya tidak sesuai dengan terang yang sudah ada sebelumnya, tidak berdasarkan Alkitab, berarti dia sedang berkedok kepalsuan. Kemudian kita lihat yang lain, tanda yang lain, Yeremia 28 ayatnya yang ke-9. Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera,
Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Bagaimana dia bisa disebut utusan Tuhan kalau mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran? Apalagi sesuatu yang tidak akan terjadi. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari buah-buahnya ya, Matius pasal 7 ayat 20. Dari buahnya lah kita mengenal. Jadi kalau umat Tuhan, kita semua bisa melihat ada orang yang berkedok hamba Tuhan, pemimpin agama, tetapi kehidupannya tidak berdasarkan kebenaran, memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan terang yang ada, kita bisa indikasikan, itu sudah mengindikasikan bahwa datangnya bukan daripada Tuhan, walaupun dia seorang pemimpin agama. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi memang bukan bergantung kepada pemimpin agama, bukan bergantung hanya setiap pekan, hanya setiap Sabat, hanya setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, tapi kita harus mempelajari firman Tuhan setiap hari bagi diri kita sendiri dan memiliki hubungan ya sama Tuhan ya, Pendeta, supaya kita tahu kalau ini tanda dari Tuhan gitu. Karena dari pelajaran yang sudah kita pelajari bahwa tanda-tanda itu yang ketika dilakukan di zaman Yesus, tanda-tanda itu adalah tanda yang benar, tapi orang-orang malah meragukan gitu. Jangan sampai kita seperti itu juga, walaupun tidak semua tanda benar. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Dan teman-teman kalau masih punya pertanyaan seputar dengan Kitab Yohanes, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa. Kami persilakan Pendeta Sangat untuk berdoa. Baik, mari kita satu dalam doa. Maha kasih, maha kuasa Allah kami di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kesempatan yang indah bagi kami. Di studio ini kami boleh mendiskusikan kebenaran firman Tuhan, mendalami Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan melalui kitab Injil Yohanes kami semakin mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada kami orang-orang yang berdosa ini. Dan bukalah mata rohani kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat terang kebenaran ini. Dan hidup kami diubahkan. Terang Tuhan itulah yang akan menuntun kami untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Di saat yang sama kami boleh melihat betapa memalukan dan menjijikkan dan membinasakannya dosa. Sehingga kami tidak lagi tertarik dengan segala ambisi-ambisi dunia dan kemuliaan dunia yang fana. Tetapi kami boleh belajar untuk rendah hati dan berkorban seperti Yesus. Dan kemuliaan yang Tuhan tinggalkan di surga akan diberikan kepada kami pada hari Maranatha nanti. Inilah yang menjadi pengharapan kami Bapa. Ubahkan kami untuk hidup mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. Mengasihi satu dan yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman, kiranya dapat berbuah di dalam kehidupan masing-masing kami. Terpuji namamu Bapa, jadi kehendak-Mu. Kami berdoa, bersyukur dan memohon berkat melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sangat, Pendeta Leroy, karena sudah berdiskusi bersama-sama. Dan kiranya ini dapat membuka pikiran kita. Bagaimana Allah pencipta yang turun menjadi manusia, diam di tengah-tengah kita, mati di kayu salib agar kita bisa beroleh kemuliaannya. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.